wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana 'alal iman wa syarrafana bil Qur'an wa faddalana bi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan. Amma ba'du, al-mukarramun wal mukarramat wal muhtaramun wal muhtaramat, al-qa'imin wal qa'imat, kaum muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup dalam iman, dimuliakan dengan Al-Qur'an, dilebihkan dengan adanya kemuliaan bulan Ramadan. Kita bisa melakukan siyam wal qiyam, berharap semua itu kita lakukan karena iman dan ihsan. Allah kembalikan semuanya dengan ghufran war ridwan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya hormati, ada dua kalimat doa dari beberapa untayan doa yang diuntaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau katakan, jarang sekali Rasulullah bangkit dari majlisnya tidak membaca untayan-untayan doa itu. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dikategorikan hadisnya hadis hasan. Dari untayan-untayan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat di antara doa-doanya, yaitu wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia adalah kesedihan terbesar kita, dan jangan jadikan informasi yang paling tinggi yang ada di otak dan hati kita adalah dunia. Doa yang diuntaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dari doa-doanya, dari dua kalimat doa itu menunjukkan betapa kita harus selalu waspada diri, karena Allah sudah informasikan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tipe manusia ada yang doa kepada Allah, minta kepada Allah, bekerja untuk dunianya, tapi tidak pernah memikirkan urusan akhirat. Gak dapat akhiratnya, dunianya dia dapat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada juga tipe kedua, orang yang minta kebaikan dunia dan akhirat, dan minta juga dilindungi dari api neraka. Dari doa yang dilantunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari informasi yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada dua tipikal manusia. Kita masuk kategori yang mana? Apakah kesedihan terbesar kita karena sebab dunia kita, ataukah karena akhirat kita? Dengan datangnya bulan suci Ramadan, aneka keistimewaan, kebaikan, limpah ruah, rahmat, kasih sayang, maghfirah luar biasa besar. Ada orang yang merasa bahwasanya tarawih mengganggu pekerjaan duniawi.
Bahkan yang luar biasa, bulan suci Ramadan, 1 bulan dari 12 bulan tidak digunakan untuk berpuasa dengan maksimal, tidak melakukan ibadah secara maksimal. Kenapa? Khawatir rugi urusan dunia. Kebanyakan kita merasa ketika kita tertipu 100.000, sedihnya luar biasa, seminggu belum hilang rasa sedih itu. Tapi ketika kita ketinggalan jamaah, ada nggak rasa sedih itu? Ketika kita tertinggal 1 malam tidak melaksanakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan, ada nggak rasa sedih itu? Ketika 1 bulan suci Ramadan yang disebut dengan turunnya Al-Quran, momen di mana Rasulullah banyak bertadarus Quran dengan malaikat Jibril, pernah nggak kita merasa sedih karena nggak bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan? Maka doa yang dilantunkan oleh Nabi adalah sebuah peringatan untuk kita agar kita tidak menjadikan dunia penyebab utama kesedihan terbesar kita. Galaunya hati kita cuma karena sebab dunia. Takziah yang kita tahu biasanya digunakan untuk apa? Untuk orang yang meninggal dunia. Tapi Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Bajurinya dikatakan as-salafus salih tertinggal takbiratul ihram bersama imam, satu sama lain mengunjungi, bertakziah, berbela sungkawa selama 3 hari lamanya. Kenapa? Karena dianggap musibah bukan berpisah dengan kekasihnya, akan tetapi musibah adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan baik. Maka Allah sindir, Allah ingatkan kita orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan ayatnya. Lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya'lamuna zahiral hayatid dunya, mereka hanya tahu urusan kulit luar dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, mereka terhadap akhirat lalai. Maka untuk orang yang beriman, peringatan dari Allah begitu halus. Apa? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Untuk orang yang beriman, jangan seperti mereka. Redaksinya bukan wala tansaullah, jangan kalian lupa Allah, tapi wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian orang-orang yang beriman seperti mereka orang yang lupa kepada Allah. Kenapa? Konsekuensinya ganjaran setimpal dengan perbuatan. Orang yang melupakan Allah, maka akan Allah buat dirinya lupa tujuan dia hidup, kembalinya kemana, kepada siapa dia akan mempertanggungjawabkan urusannya di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, beruntung kita masih diberikan hidup sampai Ramadan tahun ini. Di alam barzakh, kalau saja tirai hijab dibuka, mereka sungguh iri dengan kita, masih bisa melakukan ibadah puasa di siang hari bulan suci Ramadan. Mereka akan katakan apa? Nahnu qaumun na'lamu wala na'mal. Kita ini satu kelompok orang yang cuma tahu hakikat besarnya ganjaran pahala, namun kita tidak bisa beramal. Wa antum qaumun la ta'lamuna wa ta'malun. Kalian yang masih hidup adalah kaum yang tidak tahu betapa besarnya ganjaran pahala dan anugerah yang Allah berikan dalam setiap kebaikan. Tapi kalian bisa beramal. Maka pergunakan waktu semaksimal mungkin selama Ramadan masih ada dan kita masih diberikan hidup di bulan suci yang begitu suci ini. Mudah-mudahan sisa waktu yang Allah berikan, kita diberikan nikmat taufik, hidayah, istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat dari hati kita kesedihan-kesedihan untuk urusan dunia. Allah limpahkan dalam hati kita kesedihan urusan akhirat kita. Karena ketika kita hendak wafat, kita pasti akan mengingat alangkah sedihnya ada masa, ada kesempatan, ada kekuatan, namun kita tidak gunakan sebaik mungkin untuk amal soleh kita. Sebelum terlambat, kita saling mengingatkan, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Mudah-mudahan
Allah meridhoi kita semua, merahmati kita semua, memberikan kita yang terbaik, menjadi mukmin sejatinya yang berbahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.